Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kalau terangkan masalah sholat imaduddin ini, kalau niku lami sangat di pikiran niki, dan ini pasti benar. Sing darani sholat itu ngelakoni sholat, ya sing darani sholat itu ngelakoni sholat. Terus kalau mulai takbir ngantos salam itu jenenge sholat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu ora iso sholat. Gua awak lemes itu ngadeg kayak ra iso apa meneh sholat. Sehingga ada wasail wong kon mangan ben kuat sholat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini, ini pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah, Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti, tiang-tiang Mekah, utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam, niku paringi kelar mangan. Dan nak kelar mangan itu ben kelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini, kalau kita tidak punya otoritas politik maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu gak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu, karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya dekne dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non Muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti saniki. Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak nopo. Wah, satria mau sholat dilarang. Nara sholat raiso jadi presiden. Jadi saya sholat malah bupati kok ora sholat, terus ngarah dipilih, gubernur kok ora sholat, lho ngarah dipilih. Ono cawayu sholihah kok sing lanang ra bebo sholat, ya ora payu. Iku keterusan paham. Tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarat, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallah. Jadi kira-kira perasaan kulo ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Coro alamat untuk futuhi pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi, pada Fathih Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat no. Jadi sing sufi goblok ya ben mari ben gelem rontok politik, sing politik ya mari sholat itu rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras wedok ya ujub kan nanti pikiran. Ya pokoknya ini ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujub-ujuban, pokoknya ngomong apa? Ilmu.
Rasa terus rasa suci dewi yo. Wong rom yo lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas neng ayat itu jelas sore ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin berapi yo iso, wayo yo iso itu berarti wis jos ya. Beragama secara apa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sepenting itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang rapi langsung akeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora ana iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat fasta gimana kok? Dumar. Di Indonesia sekarang luar biasa, malah pejabat yang nggak sholat tuh diceng wong, sekira-kira malah rada di golek bojo wong ra sholat saiki kangenan musibah wes pokoke jos tambah kowe ketok khusyuk sawangane tambah gampang rapi jajal misalnya Mustafa nganti badhe ngecap koyo wayah itu koyo mungkin lah sujute urung kita ya kan satara wayah dengan badhe ngene maksudnya geng meyakinkan kan. Kayak orang iso ngajak nih swarga lah, pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih itu. Coba adeknya wes abid, gue syarat juga abid dok ya. Ini pokoknya lakukan ini senawani ya. Tapi ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis sholat, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ning isor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haram. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar, yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan yo ben kelar sholat, menguasai politik yo ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kue sholat jamaah maksudnya orang sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jekpo talahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid, itu yang pojok desa itu ada gerduwo. Aku nggak musola di situ, dibikin. Yo gerduwonya mirip tenang. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua bumi Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu makhluk sujud. Makanya kata Rasulullah wajulat anal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah itu sing keliru itu melok bener, sing mardut melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewa ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu era dulu, angger orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun nggak jamin ada apa? Nggak ada wali, tapi nggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga agak seketat zaman dulu. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira
Segala nasi ibad ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Sholat itu bisa bener itu baru kayak wong akeh. Dulu tuh sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab namanya ini disertasinya doktor profesor namanya Ibu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rajab. Abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikhu Imamil Haromen. Kebetulan saya pernah ketemu pernah Sarang. Saya beli kitabnya. Mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fikhu Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah bilang Mekah, mulang itu selawur-lawuran, ngawur wong alim tapi coba apa yang tahu. Maksudnya ngawur itu panjang bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budek itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur itu ora ono kiase. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ini dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing kuwedeng wae. Ayo mulang ada di jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah dari Madinah. Gak terima dari Madinah mati ilmu. Mulane digelar Imam nopo? Haromen. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mereka digerakkan oleh Imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwasa repot jadi Haromen. Kuwara sih. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wah, karena jadi Imam Haromen ngamuan wong. Itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah, di beberapa tempat yang beda-beda karena semua arduwa nggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Haromen. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab induk. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haromen. Haromen itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haromen itu nak ngendikan gua ambek ngamuk, wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Kowe ngamuk ya wis guyu caci cilik. Ya apa ya, kaya stres ngono modele kamu enak wong ora alim terus kaya mergo rontok. Tapi nang kamu wong alim itu duwe napa? Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok anak beliau Nabi betul ngendikannya Robbana liyuqimus sholat supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Robbana liyuqimus sholat, saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu mau supaya liyuqimus, berarti fas sholat maksudah tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak, ayo sholat sih ben mangan enak, berarti mangan itu tujuan, sholat itu lan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita buka Ramadan, itu cara aku sampai mangan sih, ojo sok khusyuk terus rasa mangan, ben mangan sih, ben sholatnya tenang. Ayo sholat sih, ben bukane tenang. Berarti gue bela-bela nih mangan, sholatnya mau lantaran. Usum di nih kene ben. Sholatnya itu wali-wali. Nah delok raine itu durung wali, mereka itu cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari saranya Bukhari itu nabi-nabi saking senengnya sholat kata Rasulullah wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar, ada gundukan merah dekat Yerusalem itu sekitar berapa ya, sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di tag hadis, saya ulang lagi ya, di tag apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua.
ya Allah matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah, saya inginnya mati hanya selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan bihajarin, sekuat orang melempar batu ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa orang melempar batu itu paling berapa kilo kira-kira? Gak buanter, wong Arab lho, ojo wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nak watune cilik tak gede. Apa watune gede kok. Nah, jak matematika juga. Gak kira 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Said Muhammad dalam Mafarid Kewajiban Tuhan. Rasulullah itu saking seneng sholat, ngendikan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat demun farid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah, mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis, semua sholat datang karena mereka hobinya sholat. Ini mumpung ada imam besar Kanjeng Nabi maksudnya ngono Bapak. Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin yang di tarhim itu. Di tarhim kan diterangkan yang ada kan musola yang masih pakai tarhim itu. Watakot dan tali solati fasolah wa antal seperti terus watakot dan tali solati terus wal antal imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kabundut, saking senangnya sholat itu ngerti kan, saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal kata Nabi, dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Kata Nabi, wa ana akramu ala Allah, dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah untuk membiarkan saya 3 hari meninggal kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit, maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kabundut, paling banter mau toldi. Aku ku isin be pangeran, terlalu terhormat pangeran, kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat. Wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal gini, walam usul ibadah salasin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah saya ini kalau iso sholat udah spring susu. Ya Allah, ya Alhamdulillah dan sampai sejak udah besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling bener. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, ini jigoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi kok tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah sepuluh mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan itu tapi dengan sini ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran jare Nabi fakir. Wah, sesat barakah. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul qauma aqra'uhum likitabillah, yang paling berani imam itu yang paling akro, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling aqdam hijratan kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar tok harus tahu apa maknanya, karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi, misalnya ono wong wacanane apik terus wakafnya gini, innallaha la yastahyi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik boyo do tobat, belajar maknane Quran, kadang wakofe iku fatal.
Ya ono sing wakaf ngene misale. Apa itu innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula niku cara pantes wae ngarang bapak kofasol tapi kira-kira do angel bali wis rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu udah hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhraje toh. Wakaf wasal jeblok sehingga ana wong wakaf indah wa la yasah. Ya prono. Tapi zaman sing sempurna itu sopo ya sudah sing tompo ae sing zaman akhir tompo ae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol karena sekali salah itu fatal. Pemene wakaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya wa malah tubuh malaikat Jibril. Mergo niku ana ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka alus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu ada kitab karangannya Hasan bin Hadi Asegaf. Saking judulnya kitab Al Jawharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking duane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asegaf. Itu orang sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini, saya ngapal kitabku nem wakaf tok dakhalal jannah saking mangkel wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka wakaf. Iku dakhalal. Lah aku apal ae ketan. Jadi potensi swarga itu tinggi lah karena 6 ae swarga. Puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal, kalau tidak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir ki ape wong-wong ra sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semuanya itu serana seleksi. Ane kula nu salat teng putih-putih makmum guling-gilingan nak imam ora usah diseleksi. Pokoke KPU wae. Dadi kula wis anggar ana wong imam ya. Hingga detik ini kula sering makmum. Kalau sampai kapan-kapan nak tua ngimami kapan-kapan, tapi saat ini sementara makmum giling-gilingan nak sholat itu sesuatu yang baik, bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan, ketika Sayyidina Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij, semuanya itu fusaq, terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan karena orang soleh-soleh itu dikepung, diimami mubtadi, orang yang sangat berdua, ratirmo berdua, sangat berdua. Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh, Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung, termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman, ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu, as-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Faida ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Salat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rukin juga bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah aku pas beto ya pas ratanut tuh. Pas sholat Pak Mustafa itu pas sholat ya tanut. Tapi nak pas turun ngaji ya ratanut. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum bolak-balik, kecewa ya bolak-balik, tapi harus. Kalau mantep dosa kalau di sepuro, kalau khusnudon be pangeran, pangeran dawa anak idadoni abdi. Kalau nu zaman melarat, saya kira orang juga, tapi kalau di Rian tuh melarat di bangsa ini. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kalau Rian zaman melarat tuh di santri, jadi sepakat kiai, melarat lah. Kalau zaman melarat itu pas ngorek kitab mahal, kitab tertinggi tuh. Setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu kitab. Banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama mahal, padahal tamat al-yasar. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lagi nak gelem sorokan loh, tapi ya kayak semua cowok tak balenin nih mulang nopo mahal kita. Sekali raiso tak usir. Itu makmum.
Belala itu lunga aku itu gak ada subhi, saka narukan badas subhi. Pas antara pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi wae Jumatan. Kula niku wedi pangeran. Senajan tono kaul-kaul sing darani musafir oleh ninggal apa? Jumat wong kula musafir tenan, misalnya kula teng narukan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetap medem. Padahal gue kerja sekali perjuangan sholat. Tadi wudhunya gue neng kali. Sing Jumatan mau 16. Imamnya mau coba Fatihah itu orang jihad. Yakin. Aku sih yakin pangeran Ranompo ora mentolo. Wes aku yakin aku. Wajib. Ya wes. Walhamdulillah. Yakin sekali Allah. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ono wong makrote apik tapi engkek, makrote keliru tapi jihad. Bayang wis gak mentolo lah pangeran nolak iku. Jadi wis dino siro. Aku sholat nganti nangis. Sampai donga aku tak rubah ya Allah. Anta akramu min anta rudda sholata jenengan terlalu mulia untuk menolak. Kalau sing menusati kalau atas, mau kalau zuri mau kalau tompo. Jenengan Rahman Rahim, cek tiga nih jenengan batal lo sholat tiang miki. Mbok Gusti jenengan tompo mau. Mbok nak boten ditompo kula rasa tompo pisan wis. Insyaallah. Tapi kalau tetap wajib no makhraj iki mau cerita kira usah melo-melo aja terus sensitif. Kok cawe itu sensitif. Gus kok gak wajib no makhraj. Sembrono ya tetap wajib makhraj wajib. Cara Imam Jazari sebuti wa hakadha min ilaina nawa wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, ba'idun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya 2 itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya ada. Dan dia yakin kalau imam muqari'in bi'umin itu tidak sah. Mungkin dia iso ngaji mahal dia jadi roh. Wong korek makmum wong umi itu dia ya ada. Tapi aku raya ada. Orang pernah sama tak ikut belajar dapat tidak ada. Aku nak ya ada, aku mari takabur. Kaya sholat itu aku rah ditompo. Wes aku spekulasi nggak sowan pangeran atok rata kabur di bang ya ada. Terus gue ya tetap ya ada aku rasa. Tapi ya ada aku sampai isen gue pangeran Gusti jenengan aku wong mulia, dat sing mulia. Gak mungkin nolak sholatnya tiang nih. Gue saat 16 lah boh. Jadi aku raya ada aku khawatir ujug khawatir takabur mau sok pangeran rangesano. Sholatnya wong sing jihad mu. Obar untuk sen mama aku delok sakit. Lah mau coba Fatihah ngono geger. Kok wong kelahiran lho, kok wong kelahiran. Angel temen contone. Nah, mbok niku akhirnya makas tu sini nah saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak dunya mesti kembar. Pas niku kula ya ora roh takbir. Alal hak pas itu saya enggak tahu takbirnya. Bahwa sholat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya Junal Arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab namanya Tazkirun Nas. Dikarang seorang habib alim alama namanya Tazkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya Junal Arba'in enggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah kata beliau cerita sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di apa itu makmumnya mau 11 Jumatan. Terus ditanya sama muridnya, ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini? Ono aku podo wong sewu. Jadi ya ada kira ono makmum alim bisa anggap ono wong. Pangan yo bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asaddu ala syaitani min alfi abidi. Berarti bandrole wong alim sitok iku kudu karo wong. Saya aku GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale aku ra 1000 nak trimo 20 aja. Elak. Buate cek ono lah nak trimo 50 aja ono lho. Yes. Tak dongkak. Karena tadi ini penting ya supaya kita ini tidak angkuh. I'adah dalam konteks ikhtiyat memang baik tapi kadang melahirkan takabur. Saya kira ono wong makhrote apik mau digo qiraah engkek bariku untuk hadiah umroh. Berarti dek nengit mai Quran nak terima untuk kowe ngerti untuk itu mendapat ya lho.
Tapi aku ora muni haram lho. Ana wong qiraahe wapi, makhrote api. Engkek juara qiraah paling untuk umroh, diundang presiden, diundang menteri, amin qiraah ning kabupaten, entuk. Imam masjid iki macane keliru tapi mungkin pendiri masjid, mungkin si digowo wakofan tanahe. Dekne macane Quran ra fasih tapi memberi ke Islam, tanahe diwakofno ke masjid. Nunggone masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk pokok Islam. Kowe pinter tak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makrojem. Tapi pertama wonten masjid kula. Lah sing fasih makrojem kowe kok fasih makrojem. Hadiah yo untuk umroh. Ya wis umroh ae. Swarga ben digo wong iki. Kena dikono pangeran. Ya aku ora bayangno tenan iki misal. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantuk ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lho kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran nganggo dhuwit kula. Sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit. Mergo kula isin, kula wis sering salami template yang sehingga saya harus pernah memberi Quran. Di puluhan juta, bukan 1 juta orang. Karena saya malu sering mendapat dari Quran, saya harus memberi. Kalau nopo kita puang nganti lali jumlah, saking saya ini biasa kecelok wong alim untuk salam template, masa saya tidak memberi? Karena tadi, saya untuk ganjaran itu memberi, yunfikun itu memberi, aliyadilullah khairun aliyadis. Nah tapi aku yang misalnya, Quran waca tenanan, juara lomba untuk umroh, untuk penghormatan, ya ora haram, nah haramnya ora kan. Tapi kowe wani ketemu pangeran hubunganmu mbek Islam mentuk kowe wani. Nah wani yo monggo. Malah kula niku jauh Gusti kula siap. Kula dikonco goblok bolak-balik kula yo wedi gara-gara apa? Goblok ya ngaji nek kula wis goblok asli goblok. Tapi ning kampunge iku pendiri masjid. Tanahe wae dene imam pertama yo dene. Lho nak crito be aku traweh tak tiliki iku ping 8. Lah kowe iku Muhammadiyah TNU ya anu traweh kok 8. Alah Gus malah pertama lu ditus Gus ngaji papat ya rapo sementing sholat rokat. Ya Gus ngaji tetap wong alim, Gus ngaji lho. Wong alim keras lan tetep. Sowan Gus ngaji. Gak apa-apa papat sih 8 tapi niate aja traweh. Pokoke Ramadan yo ora ono bedane. Jadi pertama gawe traweh tak terus muda 8, muda 12. Wingi tak tiliki wis 20. Goblok bocah. Tapi pendiri masjid. Kowe pinter di semua masjid kabupaten untuk servis ayo. Untuk peti lah kaman. Yo ape wong siar. Lho kula ya seneng Kang, tetep ana wong fasih maca masjid kabupaten seneng kowe aja darane aku drengki, kula ora potongan drengki. Tapi nek ndekne ku mau luhur ngrasa penting kanggo Islam tak protes. Banyak di dunia sana orang yang memberi Islam. Boleh mikir. Kadang sing bodoh memberi kita menerima. Mengenai kalau suwun, saya ibadah itu biasa wae. Akhirnya bocah itu santri kulo, nanti dari kulo tentu, wami dari. Kalau nanti saya nak sholat ya makmum beda. Aku yang menikah, aku nggak mau beda. Gus, kulo mulai teng Jogja bertahun-tahun kulo sholat mah. Gus kali-kali jenengan imam kulo, aku wis imam, gue nak mau ngaji be aku. Masa imam kok bola? Jadi gue ruben gue keren, tahu imami wong alim tadi, keren ya. Jadi kalau Mustafa ya habis Pak jari sofa tak sholat makmum aku. Utangnya lah mus. Sholatnya gua anut aku. Rukuke wae ngenteni aku. Lo masyhur. Jadi sahabat sing kasih imami Nabi mesti tok jenenge Abdurrahman bin Auf sinten? Abu Bakar pernah pengen imami kami kan gak sido masyhur Nabi gerak sholat di masjid di imami sinten Abu Bakar. Pas Abu Bakar mau takbir dengar ada suara Nabi terus Abu Bakar tak akhara mundur terus Nabi akhirnya maju. Tapi Nabi maju pun sempat ngendikan memberi isyarat ankum maka anak kamu di situ saja. Yang kasil pernah jadi imam sukses Abdurrahman bin Auf dan ini jarang masyhur. Abdurrahman bin Auf itu di perjalanan dari Rasulullah banyak orang. Nabi itu kan fanatik awal waktu sehingga ketika Nabi gak ada juga entah cari apa itu sholat masuk terus sholat sehingga imamnya Abdurrahman setelah 2 rakaat Nabi datang diterus no. Makanya dengan ilmu hadis anak naduman walam yusallil Mustafa khalfa ahad ilabna aufin walahul fadlul abad. Rasulullah itu gak pernah sukses jadi makmum kecuali makmum Abdurrahman
bin walahul fadlu abad, gara-gara itu punya keutamaan sing selawas-selawas. Mulane aku malah bertakwa wong, kira tahu imami Kanjeng Nabi. Aku tahu jenenge. Sukses pisan nganti salam. Jadi takut, lha kok yo roh Nabi ra yo roh. Jadi ya ada sahabat ini. Nah, Abu Bakar kan terlalu sopan, jadi mundur. Mundur mana enggak sekali-kali. Cara Jawa kapan meneh. Makanya ada hadis ada wala bisolil Mustafa khalfa ahad ilabna aufin walahul fadlul abad. Rasulullah nggak pernah sholat makmum sukses sampai salam kecuali di belakang Abdurrahman. Wah, bicara Nabi cek sugeng ya keren Mustafa. Terus kembali lagi ke sholat jamaah fadilahnya. Dulu sholat itu kok cacile itu ya cacile. Mulane kula ngaji teng putih-putih cerita. Nah ana cah cilik nyelip imam ku barno iku niru sahabat radhiyallahu anhu. Dadi itu salat tuh gini Pak. Sampeyan lha ya termasuk ini cerita yang fikih Imamil Haramain. Saya baca itu pertama ya di fikih Imamil Haramain. Jadi misalnya Mustafa jenggot ini, Mustafa khusyuk ini, Mustafa itu khusyuk itu hebat ora tenan. Aku yakin khusyuk rugen. Mau khusyuk rugen. Mau nganti lemu tawakale luwih dhuwur. Jadi cari Imam Syafi'i itu orang mlebu swarga lemu itu cepet. Mau mlebu swarga itu nak lemu kangelan. Kecuali Sito Muhammad bin Hasan Syaibani, ulama lemu. Semenjak itu ulama lemu gak apa-apa. Satu ulama sing lemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani masyhur. Liyane kurang. Semenjak itu semua ulama lemu. Terus gak niru ulama niru lemu. Dhisik salat ngene kan. Dadi misalnya Mustafa makmum. Ya ono Rasulullah pasti ku sugeng. Rasulullah dan imami. Terus Rasulullah sudah rakaat ketiga keempat. Fajar ajain orang datang. Terus tanya dengan isyarat. Tadi sudah sholat berapa? Fa'asyaru ilaihi angkada. Sudah 4 rakaat. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah. Kalau mau Baqarah mau. Ijazah surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ini ijazah. Tadi kan saran-saran umum tentang sosial ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan ya. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan, memang satu sudah satu kebutuhan. Cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Madinah kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan itu sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya, karena ya kebaikan itu belum jadi nilai bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai bersama. Tadi wa tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama.
Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab atau paling enggak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial. Ada apa? Ada garansi apa? Sosial. Dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus, ya tadi harus benar-benar jadi nilai. Sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa? Bersama. Ya ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah. Kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa? Pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufaroqah saja. Niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu. Silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah, atau salib saja apa? Nah, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufaroqah. Mufaroqah itu niat. Tapi kamu jangan langsung selonong mufaroqah, niat dulu. Pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufaroqah. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa? Sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Yang lihat di TV-TV itu kan kasihan kan. Sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kuwekar preman tuh kan. Ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik dia kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama. Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Welek keriting untune metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa? Kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebone, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan agak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua, sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita, sehingga posisi kita itu yang punya itu.
Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya ndak paham itu ndak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya ndak iskal, ndak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa, kan jadi panjang kan. Ya saya ulang lagi ya, jadi itu di ulumul Quran diterangkan gimana sebelum baca Fatihah ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikannya Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal. Bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh? Kan jadi aneh ya. Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya, jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah, le panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan rujuk kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu. Ya itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong ya, gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 1, 2, 3. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan
Kayak orang sakit gigi lagi tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, "Qina unzilat Fatihatul Kitab ronna, fastama indahu asyayatin." Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Itu dikamane di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Di iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafadzkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampeyan ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi. Qad tolakaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Dan sama lagi. Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17 tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillahirabbil alamin mampu rukuk ikut rukuk gitu. Makmum kan yang tarawih teman. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah rukuk. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca
Fatihah. Nah ini rapatnya Iblis. Idzabu wajtaidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab berangkat, istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat, itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu, dan memang Anda layak dibenci. Duwidek. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah, itu senengnya bukan main, hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata, yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit, maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet meneh. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Wis ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk saras-sarasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang yang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Nah, sampai nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, itu. Makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami'a naqidan min fawqi
Farofa ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftaqadhu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi wa lam yanzil qattu ilal yauma fasallim waqal absyir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Karena langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi. Hanya karena bahas surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, "Pak, tak angen-angen ra ono wong lanang koyo sampeyan." Wah, itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah, karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillahirabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya ada orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil, itu gendong tuh senangnya bukan main, melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakal yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat betulan misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya tuh sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang jono aku ahli makhras. Akhirnya Quran wong rono ku merdukun. Kepengen jabat, Kang
gawe khataman 1000 Kang aku ben dadi pejabat. Nah, Quran akhirnya difungsikno kaya tabib. Sing jelas ahli Quran spesialis makhraj. Terus dalam kurung ikhlas sekali. Sing ngaji seneng, wis entuk ilmu gak kepikiran salam Barang ikhlas 10 bojone do minggat perkara entuk apa. Wis disebut wal mukhlisun ala khotorin azim. Wong ikhlas itu dalam bahaya besar. Karena ya rawan takobal wa minna minkum takobal ya. Tapi apapun itu barokah ngaku-ngaku asal ora krana hadzun nafs, ora krana nafsu. Mulane ketika ekonomi era Aziz Bisra tokoh Mesir, itu goncang-ganjing. Nabi Yusuf menghentikan, ij'anni ala khazainil ard. Ya sudah menteri pertahanan pangan saya. Inni hafizun alim. Karena saya menguasai ilmu itu dan saya terpercaya. Semua nabi memaklumkan diri, inni lakum nasihun amin. Ora oleh nabi ditakoki, napa jenengan saged mimpin kula? Ya insyaallah saged. Pangestune mawon ora oleh, kudu inni lakum nasihun amin. Kudu jelas. Malah sebagian nabi ya sanggrono wong salah paham yo. Aku wis ngomong alam akul lakum inni a'lamu minallah malah ta'ala. Urusan pangeran roh aku timbang kowe. Bang ini urusan syara muslim roh aku timbang kowe. Kowe roh judule tok aku wis rasa isine. Malah ana sing roh regane piro. Terus takok ben ditakok bibet ben dianggap alim. Lah iku sing kebohongan publik. Ora alim kitabe kok bibet terus tamune tidak mlaku-mlaku. Sawangane kitab kabeh tau diwaca. Ya akeh kiai ngoten niku ya. Ya saya penampilannya. Jadi semua orang baik itu kon maklumatno kebaikannya, tapi aja krana nuruti napa hawa. Mane kabeh kitab iku yo ngelem kitabe. Zakaria Al-Ansari angger ngarang muni wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli. Karanganku luwih apik timbang kitab asline. Padahal kitab asline karangan Imam Nawawi. Yes, tapi biasa wae karena beliau nggak niat sombong ya memang seperti itu. Ya disebut babu dzikri rajul mana tiba nafsi. Babu dzikri rajul mana tiba nafsi. Bab seseorang itu boleh menyebut kelebihannya asal kanggo orang banyak, asal maslahat, orang nuruti napa nafsu. Muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe dok wayu di duit wae seneng para presiden, para menteri seneng tuh Alpat seneng kan seneng muji dunya. Kowe iku lho tak kemak sering muji dunya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji dunya. Nah, ternyata ke pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas sholat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Jong. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim Abdul Muhammad qala akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri bi hadzal isnad mislahu wa zata fasaidan mongko sak mendu. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim akhbarana Sufyan bin Anato. Nah niki sangu nggih pasanan nggih. Sabalen niki sangu nggih napa? Pasanan kersane sampean nak maca Fatihah dijiwai anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man disapane wong salat sapa man salatan kelan salat lam yakra kang ora maca sapa man fiha ing dalam salat bi umil Quran. Faya mengko te salat khidaun minangka salat sing cacat, sing nipu salasan kelan kaping 3 ghairu tamamin kelan tanpa sempurna. Faqila li Abi Hurairah inna manakunu waro al imam. Nah dados niki tak baleni malih. Kalau sudah di level sahabat apalagi tabiin, dawe Nabi itu ya dianalisis. Karena Nabi itu ada hal-hal sing beliau itu marah. Sahabat yo ora ro alasane marah, tapi kadang yo ngerti. Tak akeh contoh ya ben kowe ngerti nek aku sinau tenanan. Kulo nganti tuwa iki jek sinau. Ora koyo kowe wis ra pinter ra sinau. Didol agama wah repot. Yo kok payu saking jembare rahmate pengen. Dungo ra mandi lho, gayane ku yo mandi. Mbok koyo rodok nangis sapa yo larang regane akhire wong ketoke dijiwai yo. Nabi itu pernah sholat, ini nyata ya, Nabi pernah sholat. Kemudian di belakangnya itu baca Quran.
Makmum di belakangnya. Nabi itu duka. Mali unazaul Quran. Aku kok mbok saingi ketika maca Quran. Kemudian ini melahirkan satu tafsir. Kalau sholat jariyah karena imam baca banter, maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabuh lil mustami' al istima' dunal qiraah. Tabalena. Khitabuh lil mustami' adalah al istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah, makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak sholat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak sholat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah ya dibantah ketika dia aturan itu dibantah. Innama nakun waro al imam. Lu jenengan sebuti kok ngengken kula maca Fatihah, wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni nek. Potongane kok ngowah-ngowah. Maksudnya wis tak engko iki nek kowe dadi pondok mbok ulangno terus kok wong pinter wis tak barokah ngaji kene kok terangno kok ben gayane kok wong apa? Pinter. Wes tak ikhlasno wis mbok aku kowe ora usah muni dawuh Gus Bak pepek dhewe pokoke. Pokoke seakan-akan kowe pinter mandiri, laduni lah pokoke. Wes kena kiai ikhlas iku penak wis ngadeg dhewe pepek dhewe nak mugo pidato sangu pepekan. Lumayan mau timbang mau sing ngaji ning menara malah untuk jatah bareng mesti. Saya ulang lagi ya. Era tabi'in ini wis ana sing bantah. Abu Hurairah ngongkon wong, kamu kalau sholat harus baca Fatihah. Dibantah. Loh saya ini di belakang imam. Di belakang imam wis anut imam wae, apalagi imamnya baca jelas. Kalau baca jelas kitab kita ini mustame', istima', bukan membaca. Makanya ini bantah faqila li Abi Hurairah. Innama nakun warul faqila li Abi Hurairah itu Abu Hurairah diusuli, Abu Hurairah sing ngendikan diusuli. Loh innama nakun warul imam, kita ini kan di belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Nak ke belakang imam ya tetep maca, tapi aja banter-banter mari saingan, tapi aja terus ra maca. Cara wong Jawa bareng ngene, kowe ya maca tapi lon loh. Tapi aja terus ra maca. Oh, tapi intinya Abu Hurairah ya dibantah ngono. Lah nek kena dadi kiai dibantah tenang, Abu Hurairah sesuatu apa dibantah ketemu kiai kok mesti. Soale kowe milih si paslon apa? Kula niki niku ya wis karep-karepmu ngono bareng donya ribet to. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala niki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwai tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun niseni kelan rong bagian. Wali abdi lan iku tetep keduwe manfaat maksudnya. Manfaat ketika kawula ingsun malti apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan. Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, tumak alpat seneng kan seneng muji donya. Kowe iku lho tekemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata ke pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Jong. Dong kowe. Lah engko nak salat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe, Jong. Lha iki gak guyon tenan iki lho. Lah ya sensitif iki. Ya dadi fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil Allah jawab ngene ya. Hamidani abdi. Dengaran Jong muji aku. Biasanya gak muji duwe, muji babon. Dengaran Jong. Ya nak cara aku semane terjemahane bebas yo waras gitu. Waras apik waras. Ya dan engko nak pas Ramadan ya maca Al-Fatihah ya alhamdulillah rabbil alamin. Dijiwai
Karena itu satu-satunya status Anda diwaraskan oleh Allah. Dong ya. Lo kan kowe misalnya muji misalnya sing biasa rokok bab, kowe enak rokok bolotan lho. Sing biasa ngopi, kowe enak kopi iki. Jare pangeran, ya Allah, kaulaku. Amen muji makhluk kaya ngono. Momen untuk sumbangan, bansos, muji bansos, apa yang dipuji? Gak tahu muji pangeran. Lho pas sholat sebelum ini, alhamdulillah, Rabbil alamin, waras tuh, waras. Hari kok bar sholat kumane lho kok kumat. Ya kok sholat nek ya, waras meneh. Tapi antarane sholat kan 5 jam luwih, warasnya sedhiru berarti. Subuh itu jam 5. Terus sholat nek setengah 1. Pirang jam? Warasnya sedhiru ya? Orang warasnya? Subuh 7 jam. Apik tenan hadis iki. Jadi kowe aja sekedar muni alhamdulillah dijiwai. Status Anda diapresiasi Allah adalah ketika muni alhamdulillah. Mergo Allah terus ngapresiasi hamidani abdi. Saiki kaulaku wis waras. Biasane muji donya, babon, muji pangkat. Saiki muji aku. Waras dong dengaran. Apik hadis iki seneng. Oh iki nggo sangu poso. Namun pas malaikat liwat terus diangkat jadi wali. Tapi syaratnya wali rasa seneng duit. Berat kan ya? Berat terus. Ayo milih apa sih yang gini? Ya wali udah duit. Wah, nakal. Sebut hebat. Niki makom wis fana, makom fana. Dadi ana wali makom fana wis gak kena hitop. Makom dunia lain fana. Ya dadi kowe nak salat nani ya selama ini mungkin kan nak cara sarah-sarah kula wae. Mungkin kita selama ini talatuh blepotan. Ngelem mobil Alphard koyo ngono, ngelem duwe. Bahkan sing kere-kere ngelem rokok bolotan udah tuwenanane masyaallah. Ngelem bolotan itu fase ra karuan. Malah kadang apa mau ngelem jagung bakar ya. Kadang malah ngelem gunung. Wah enak isu-isu dhuwur gunung. Wah enak ra karuan delok laut terus. Wes. Nak jare bapak-bapak kula nek ya. Menang ngono lupa nak wong desa-desa iku malah ngelem alhamdulillah iso ngentut. Mergo nek iso ya lara tenan apa. Tapi apapun iku jenenge ngelemah lho. Lho saiki kok tumben cucu ngelem pangeran. Alhamdulillah Rabbil alamin. Terus pangeran ngapresiasi waras kecil. Apa? Waras kecil saiki. Hamidani abdi. Engko kumatlah jeng saiki pokoke waras. Ya, jadi ketika faida qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin qala wa hamidani abdi. Dengaran muji aku, Jung. Biasanya kok muji harta tahta wanita. Hamidah mujine ingsun sapa abdi. Mulane kula yakin Nabi ku seneng banget ngaji niki. Mergo Nabi ndongaaken ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Terus niku sinten Nabi? Wong sing maca hadisku dan diajarkan. Nggih kados ngaji ngeten. Yo ngajarane kudu kaya aku ngene, wangelan nerangno ngene iki nek agak bolan baleni ya mloset to. Apa tak bobot? Ayo. Khatam aku sedurunge mati khatam gibet seminggu khatam war. Kayak mau urun soleh. Ayo ya agar kalau Rasulullah terus, gak jelas kalimatnya apa. Ya, cak cilik-cilik nak salat. Iku kalimatnya piye? Nak pasanan. Kalau Rasulullah itu. Piye kalimatnya piye tuh? Lah ya terus piye? Misalnya Ali, terus Umar ya. Piye? Ono kalimat tegak tuh. Sing nyenggai guri-guri. Abu Bakar ini Siddiq terus. Muadzine sing tertib sing Bilal sing guri-guri lho sing.
Repot. Repot. Ya, semoga namanya alhamdulillah. Terus wa idza qala ar-rahmanir rahim, napa? Selama ini mungkin kan Anda muji bos kamu. Wah, bosku ku penyayang, bosku wapian. Pejabat sing tak eloki wapian. Piye-piye ku jenenge muji makhluk. Nah, saiki ketika muni ar-rahmanir rahim terus Allah ngendikan asna alayya abdi. Asna ngelem alayya ing atasin sapa abdi. Ya, mau dengaran cung saiki sing mbok lem aku. Waras apa? Ya tak baleni. Dengaran cung saiki ngelem aku. Waras. Lah, wingi-wingi apa ngelem dhuwit buabon poh kono. Terus wa idza qala maliki yaumiddin. Allah itu penguasa akhirat, hari pembalasan. Qol majjadani abdi. Majjada ngegungno atau memulyakno ingsun sapa abdi. Karena kata tamjid itu. Cara piye kono maknane ngegungno, mengagungkan lho ya. Iku ya waras nahi ya napa? Kadang Allah ngendikan fawwadha ilayya abdi, fawwadha nyerahno ilayya sapa abdi. Waras ke cung urusan mbok serahno aku. Nah, terus fa idza qala iya kana budu wa iya kana stain. Kula namung nyembah jenengan ing namung tulung panjenengan. Dawe Allah hada utawi iki ku baini antarané ingsun wa baina abdi. Lah ini ayat yang bagiannya loro. Aku sebagai pangeran wis bener mbok sembah, kowe sebagai hamba isamu jaluk. Jadi ini ya netepno tauhid, ya netepno hak hamba isane jaluk. Jaluke bener Gusti dijaluk Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah ngendikane piye? Hada baini wa baina abdi. Mergo iya kana budu rububiyah, kowe muji pangeran, wa iya kana stain ke jaluk tulung. Mulane disebut ya pas dadi hada baini wa baina abdi. Wawas kena perposo iki rawali oh bocah diwarai daftar. Waras tok cukup ya? Ya, waras. Ya waras. Hada uta ingsun hada uta iki bene antara ingsun wa ben abdi. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qol hada li abdi. Nah niki. Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hada li abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula wis kita mungkin sering lakoni salah wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hadzali abdi wali abdi masalah. Kowe ora usah mama. Mau nyatani zaman akhir, bawa letengin di zaman akhir nyatani cek gong muslim ngalor ngidul. Ku nara hidayate pangeran ra iso yakin ra iso. Wong blodor akeh, judi akeh, maksiat akeh, nang kowe nggo sohe muslim ngalor ngidul. Nagak hidayate pangeran ra iso. Sing ra kelar kaji nangis ya Allah, kula kangen Baitullah. Sampai gambare Ka'bah puasangi ning kamare. Wong liya mungkin masang gambar-gambar sing ora jelas, kowe cek masang gambar Ka'bah, gak kodang tapi paras. Ora tau wiridan ya ruang tamune tasbih gede. Kurang apane? Jute ora gambal palu arit ayo. Kurang apane? Kok gak mbok apresiasi ku piye? Lho pangeran ya Allah, kawulaku ya peper iso wiridan tasbih gede. Lho kan jenenge tetep tasbih to ya. Iya senajan to dekne ora tau wiridan tapi nggo simbol wiridan tasbih dipasang, ra kelar kaji gambar Ka'bah pasang, ora iso dadi kiai gambar sapa puasa. Ora iso maca kitab yo dipete dibeki kitab. Kurang apane cara penampilan wes pokoke top lah. Lha iku simbol kebaikan. Kurang apane mergo setiap wong sing muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikane hadali abdi wali abdi masalah. Nah, masalah ning bab iki entuk hidayah lho kula yo gumun. Wong kok hidayah kula yo gumun zaman rusak ngene. Ruwet e donya sing. Nyatane yo Jumatan sowan wis. Ketemu kiai sowan ngaji ra paham sowan. Tok pol. Wes pokoke top wis pokoke top. Lan ora usah kuwatir hidayat ilang sing ngelola hidayat Allah Subhanahu. Ning Amerika lho, wong Islam nggih kathah musole kathah. Ning Afrika nggih kuwi nang ndi-ndi. Wis pangeran tok.
Jadi saya gak kebayang tentang Inggris bal-balan sholat dia, masa ini dituku orang Islam. Wah sholat dia sholat, malah ono musolane. Tenggine Manchester City ku ono musolane, kene ape adzan ning kono. Lha iku oleh disilabuk istighosa oleh yakin. Yo pamit ning sapa Kang Sulaiman Fahim sing duwe. Ya pengira artine iki. Lho wong sugih ngono kok kepikiran gawe sarana sholat. Kowe yo ngono, wong semarate ngono nek ana salat yo ning sawah pelayon mulai. Mergo ape Jumatan. Pangeran Garu piye? Sapi Tegal mlayu mergo ape Jumat. Engko selara keduman Jumatan. Padahal Jumatan diamui khotibe lho. Khotibe zaman akhir wong kedonya. Ngono ku ya tetep dirungokno. Lan kula ora cocok ono khotib ngamuk bareng kula ora cocok. Wong nis ninggal toko, ninggal sapi lho wis diamuk. Tep khotib yo mikir lho kok. Toko ditutup, pabrik ditutup, melayu mulai sabine ditinggal. Lho udah masjid diamuk ya. Zaman akhir wong kedonya lho piye karepe. Lah nek kedonya njaluk donya dhekne ya ora oleh. Maksudnya ora usah ngono lah, biasa wae no. Wis khotbah standar penting sah, wis ora usah nyindir-nyindir sapa-sapa. Ya. Mula kula nate diparani khotib. Gus sepurane Gus, kok kula khotbah jenengan. Sepundi gak apa-apa syaratnya sitok aja nyidir tangga meneng. Akhirnya saya nak khotbah radok di dia barbar. Tahu nyidir tangga bar tamu. Kowe ngomong piye? Bocah ora jelas aku. Lah mangkel kok barono ngene-ngene. Mangkel kok gawa ning mimbar yo. Mangkel lu ning omah banting-banting piring ta apa? Kan urusanmu dhewe, mangkel kok ning mimbar iku. Masjid itu majlisul dzikri, ora majlisul ghadab, Pak. Bocah ora Jawa ora Arab kok. Tobat kok serah tak baleni yo. Baleni tak bredel ya. Karena ketika wong wis muni ihdinas siratal mustaqim. Wes contoh gampang. Kayak apa nyun sewu maksiat kamu dapatkan di mana-mana bisa. Mulai gambar porno, judi apa saja bisa. Judi online dia pen utang online ya oleh. Ra iso nyaur ya oleh. Angger disita omahmu. Apa ya oleh. Lho ngono kok kowe tetep salat. Nak ketemu wong alim yo nyucup diwolak-walik masyaallah. Top, simpen yo fotone Mbah Mun Habib saya fotone Mbak Arwani kurang apane. Ora tau wiridan tasbih puasan kok wedi. Ora iso ngaji kitab didakok bibet jejer. Kok sak bibet kurang apane. Nak janggal bi apa astagfirullah. Lha iku kabeh kersane Allah. Mergo pas muni ihdinas siratal mustaqim wong itu kan hadali abdi wali abdi masalah. Iku ketok mandine. Ngandel aku lah, bocah kandhanane kok angel. Wes nak ilmu ngandel aku. Wes sampean kan es ngalime ngangkai aku lagi ra ngandel. Sementara ya sementara. Gak apa-apa sementara. Sementara. Tapi sampean aku wis matur anak alamu mingka. Kula sakniki mun luwih alim Bang Jinan Gus goodbye gak apa-apa. Tapi ku rada mustahil adatan. Iya maksudnya adatan. Apa iso wae kuwasa, iso wae Allah gawe juk-juk ilmu iso ya Allah ala kulli syai'in. Cuma kita Allah gak minat. Muga kena kowe malah dal-dal ilmu. Rusak kabeh donya. Ya tapi kula terus tenan, kula nu sering berpikir Islam iku nyuwun sewu dhisik ning Mekah rungokno. Iku rungokno tenan. Kula niki amdan mboten sahwan iki akhiru yaumil Jumat. Saatul ijabah. Nggih, Nabi Adam digawe saiki kok isih seperempat jam kas Nabi Adam digawe. Nabi Adam digawe akhiru saatin min yaumil Jumat. Mulane saatul ijabah nggih sakniki. Nggih sakniki lamun jam 5 seperempat atau jam 5:05. Entah ini ngomong ning kene enak aku cek mandi wis mulai rapati mandi. Ya biar kan mriki lengkap to kula beto Quran iki Habib putune Nabi iki wong fakir mandi kabeh. Atas namane sing beda-beda kan. Habib mergo putune Nabi, wong hafal Quran mergo gawa Quran. Lho fakir gak kalah keren. Wah, itu jabatan dhuwur. Lho Nabi disifati apa? Wa yuhibbul fuqara. Lah wong disenengi Nabi kan top ya. Tapi kok ngenteni fakir bareng lho sing. Nggih rungono tenan ya. Betapa mudahnya maksiat. Apa saja bisa. Nah Allah sing gak ngelola hidayah, habis agama ini
Sama tak ceritani, pertama agama muncul di Mekah. Itu sing mimpin tuh Sayyidul Khalqi, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Ijak masuk akal lah, Islam berdiri masuk akal, dipimpin Nabi, dikawal Jibril. Bariku Islam dikawal mudin, kiai diutang, kiai terlibat pinjol, kiai diusir mertuane, kiai di PHK kok masjid, mergo nganggo duit masjid, kiai diusir bojone, mergo mulai kepen wahyo. Semua mimpin itu dengan ketidakidealan. Rungokno, semua mimpin dengan ketidak. Lho ngono iku agama yo mlaku. Lho ora pangeran iso yakin ra iso. Orang itu malu, kalau cocokan ya bagi kiai, cocokan podo kiai ini. Nak masalah kiai melarat apa? Ya bojo mangkel Gus mergo melarat. Lah nak mapan, do kepen wae Gus. Lah nak ya mapan ya ora wae. Wis rubah watake Gus. Mergo ndek dhuwit. Intine ora ono sing bener, bener hakikat lah maksudnya. Lha nyatane go agama ya mlaku. Pengurus masjid tukaran nang-nangan ra cocok, PHK-PHK-an. Guru madin ya podo PHK kanan yo mlaku pecat-pecatan yo mlaku yo rebutan dadi imam rebutan ya bos mulan kula ngerti cacan di desa-desa kula saiki mau ngimang masjid Gus ngene-ngene ya cocok kok cocok ya Gus kula ra trimo ya cocok ora trimo ya gak ono pengaruhe ning Islam ora ono pengaruh